Pertama-tama saya akan membahas latar belakang dari manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Jadi pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk individu yang unik, berbeda antara yang satu dengan lainnya. Secara individu juga manusia ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, ingin merelasikan diri atau ingin dan mampu mengembangkan potensi-potensinya masing-masing. Hal ini merupakan gambaran bahwa setiap individu akan berusaha untuk menemukan jati dirinya. Tidak ada manusia yang ingin menjadi orang lain sehingga dia akan selalu sadar akan keindividualitasnya. Adapun hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial adalah bahwa dalam mengembangkan potensi-potensinya ini tidak akan terjadi secara alamiah dengan sendirinya, tetapi membutuhkan bantuan dan bimbingan manusia lain. Selain itu, dalam kenyataannya tidak ada manusia yang mampu hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia hidup saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya. Jadi dari kedua hal di atas, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan perannya dalam kehidupan. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan bagian dan unit terkecil dari kehidupan sosial atau masyarakat, dan sebaliknya sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu dalam menjalankan perannya masing-masing. Dari kedua hal tersebut secara seimbang, maka setiap individu harus mengetahui dari peranannya masing-masing tersebut. Selanjutnya, pengertian manusia. Pengertian manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Seorang antropologi Indonesia yaitu Koen Turzenet menyatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Pandangan yang dikembangkan oleh Okonjeng tersebut menegaskan bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai komponen yang saling berinteraksi secara terus-menerus sesuai dengan sistem nilai dan sistem norma yang dianutnya. Interaksi antara komponen tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, antara lain individu dengan kelompok, maupun antara kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan David. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan David artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti yang tak terbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan. Individualitas manusia tampak pada keinginan untuk selalu tumbuh berkembang sebagai sosok pribadi yang satu berbeda dengan lain. Maksudnya secara perorangan, jadi manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan fisik, unsur raga dan jiwa. Untuk itu seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan fisiknya, atau ada unsur raga dan jiwanya. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang pasti sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Manusia sebagai individu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus memantangkannya untuk menjadi pribadi. Proses dari individu untuk menjadi pribadi tidak hanya didukung dan dihambat oleh dirinya, tetapi didukung dan dihambat oleh kelompok sekitarnya. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan individu. 1. Pandangan nativistik menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata ditentukan atas dasar faktor dari dalam individu sendiri, seperti bakat dan potensi, termasuk pula hubungan atau kemiripan dengan orang tuanya. Misalnya, ayah seniman, sang anak akan menjadi seniman pula. Yang kedua, pandangan empiristik menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan. Lingkunganlah yang akan menentukan pertumbuhan seseorang. Dan yang ketiga, pandangan konvergensi yang akan menyatakan bahwa pertumbuhan individu dipengaruhi oleh faktor diri individu dan lingkungan. Bakat anak merupakan potensi yang harus disesuaikan dengan ciptakannya di lingkungan yang baik sehingga bisa tumbuh secara optimal. Selanjutnya, peranan manusia sebagai makhluk individu.
Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Kedua, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Ketiga, merelasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya, pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu yang menjadi satuan terkecil dalam suatu organisasi atau kelompok, manusia harus memiliki kesadaran diri yang dimulai dari kesadaran pribadi di antara segala kesadaran terhadap segala sesuatu. Sebagai makhluk individu, manusia memerlukan pola tingkah laku yang bukan merupakan tindakan instinktif belaka. Manusia yang biasa dikenal dengan Homo sapiens memiliki akal pikiran yang dapat digunakan untuk berpikir dan berlaku bijaksana. Dengan akal tersebut, manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang di dalam dirinya seperti karya cipta dan karsa. Dengan mengembangkan potensi-potensinya yang ada, manusia mampu mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, yaitu makhluk Tuhan ciptaan yang paling sempurna. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai suatu potensi yang akan berkembang jika disertai dengan pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat menggali dan mengoptimalkan segala potensi yang ada pada dirinya. Melalui pendidikan pula, manusia dapat mengembangkan ide-ide yang ada dalam pikirannya dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Dimulai sejak lahir, menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berpula akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Selanjutnya, alasan manusia dikatakan makhluk sosial. Pertama, karena manusia tunduk pada aturan yang berlaku. Kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Selanjutnya, faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia terdiri dari 3 hal, yakni 1. Tekanan emosional. Jadi ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Kedua, harga diri yang rendah. Jadi ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi manusia yang direndahkan, maka akan memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain. Kondisi tersebut di mana orang yang direndahkan membutuhkan kasih sayang orang lain atau dukungan moral untuk membentuk kondisi seperti semula. Dan yang ketiga, isolasi sosial. Jadi orang yang terisolasi harus melakukan interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis. Dan selanjutnya, pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi di dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia adalah selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Hal ini menunjukkan kondisi yang interdependensi di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, ia selalu hidup sebagai warga suatu kesatuan hidup, warga masyarakat, dan warga negara. Hidup dalam hubungan interaksi dan interdependensi itu mengandung konsekuensi sosial bagi dalam arti positif maupun negatif. Keadaan positif dan negatif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai sekaligus watak manusia, bahkan pertentangan yang akan diakibatkan oleh interaksi antara individu. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi saya ambil dari kesimpulan tersebut ialah manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sebagai individu, ia mempunyai kemauan dan kehendak yang mendorongnya berbuat dan bertindak. Dari apa yang diperbuatnya, dari sikap hidupnya, orang dapat mengetahui pribadi seseorang. Sebagai makhluk individu, manusia ingin hidup senang dan bahagia, dan menghindar dari segala menyusahkan. Untuk itu, ia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kehidupan jasmani maupun kebutuhan rohani, yang dapat membawa kesenangan dan kebahagiaan kepada dirinya.
Akibat dari hal itu timbullah hak seseorang atas sesuatu seperti hak milik atas sesuatu benda, hak menuntut ilmu, hak menikmati kesenangan, dan lain-lainnya. Hak itu tidak boleh diganggu oleh orang lain, akibatnya orang pun merasa bahwa dialah yang berkuasa atas haknya, itu dan menyadari pula bahwa ia mempunyai rasa aku. Kesadaran ini mendorongnya untuk bertindak sendiri, terlepas dari pengaruh orang lain. Hidup sebagai makhluk hidup individu semata-mata tidak mungkin tanpa juga sebagai makhluk sosial. Manusia hanya dapat dengan sebaik-baiknya dan manusia hanya akan mempunyai arti apabila hidup bersama-sama manusia lainnya dalam masyarakat. Tidak ada dibayangkan adanya manusia yang hidup menyendiri tanpa berhubungan dan tanpa bergaul dengan sesama manusia lainnya. Hanya dalam hidup bersama manusia dapat berkembang dengan wajar dan sempurna. Hal ini ternyata bahwa sejak lahir sampai meninggal manusia memerlukan bantuan orang lain untuk kesempurnaan hidupnya. Bantuan ini tidak hanya bantuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk kebutuhan rohani. Manusia sangat memerlukan pengertian kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional yang sangat penting. Artinya bagi pergaulan dan kelangsungan hidup yang sehat. Inilah kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Tak ada seorang pun yang dapat mengingkari hal ini. Karena ternyata bahwa manusia baru dapat disebut manusia dalam hubungannya dengan orang lain, bukan dalam kesendiriannya.